Halo traders, di pekan pertama tahun 2014 ini seperti biasa kita berjumpa kembali dalam segmen Fibis Fokus bersama saya Joko Praitno. Untuk pekan kali ini kami akan membahas mengenai kondisi makroekonomi Indonesia di awal tahun 2014. Seperti kita ketahui bersama, Badan Pusat Statistik dan juga pemerintah Indonesia di pekan pertama tahun 2014 ini merilis beberapa data makroekonomi. Yang pertama mengenai tingkat inflasi yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk bulan Desember yang lalu dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,01% untuk inflasi bulanan menjadi 8,38%. Secara tren selama 5 bulan terakhir pergerakan tingkat inflasi rupanya masih stabil di kisaran 8%. Bahkan kondisi tersebut semakin memberikan sebuah tekanan pada sisi makroekonomi Indonesia, mengingat tren peningkatan inflasi diperkirakan akan masih berlanjut setidaknya sampai dengan kuartal pertama tahun 2014. Kenaikan tingkat inflasi untuk bulan Desember tahun 2013 ditopang oleh naiknya beberapa indikator, seperti naiknya tingkat harga bahan pangan yang mengalami kenaikan sebesar 0,79%, indikator perumahan, air, listrik, gas, dan juga bahan bakar mengalami kenaikan sebesar 0,73%, dan juga naiknya indikator komunikasi dan juga jasa keuangan yang mengalami kenaikan sebesar 0,56%. Tiga indikator tersebut secara mayoritas mendongkrak tingkat inflasi bulanan pada bulan Desember tahun 2013 yang lalu. Secara garis besar, kenaikan tingkat inflasi yang terus mengalami kenaikan sepanjang 5 bulan terakhir semakin mengikis tingkat suku bunga real Indonesia, mengingat Bank Indonesia masih mempertahankan BI rate pada posisi 7,5%. Oleh karena itu, setidaknya dengan adanya potensi kenaikan tingkat inflasi sampai dengan kuartal pertama tahun 2014, maka tingkat suku bunga real Bank Indonesia diperkirakan akan terus mengalami gap yang menurun. Seperti kita bisa lihat pada tabel berikut, tren inflasi bulanan terus mengalami kenaikan setidaknya secara signifikan sejak bulan Oktober tahun 2013, dan diperkirakan pada awal tahun ini atau bulan Januari dan juga bulan Februari diperkirakan akan terus mengalami kenaikan dan tidak menutup kemungkinan akan menyentuh level 9%. Mengenai proyeksi tingkat inflasi untuk bulan Januari ini, beberapa kalangan atau pengamat memperkirakan bahwa tingkat inflasi pada Januari 2014 diperkirakan akan menyentuh level 8,5%. Beberapa hal yang mendorong adanya proyeksi kenaikan tingkat inflasi untuk bulan Januari ini diantaranya ialah adanya andil pada sisi kenaikan harga bahan pangan, mengingat mayoritas harga 9 bahan pokok pada saat ini mengalami kenaikan akibat adanya gangguan pada faktor distribusi dan juga produksi yang mengalami sedikit permasalahan seiring dengan datangnya musim hujan yang terjadi sejak awal tahun ini. Sedangkan di saat yang bersamaan tingkat harga LPG juga mengalami kenaikan. Meskipun di awal tahun ini pemerintah melalui Pertamina menyatakan bahwa tingkat harga LPG di pasaran mengalami kenaikan hingga ke level 117.000, namun dalam beberapa hari kemudian pemerintah sendiri akhirnya meralat kondisi tersebut ke level Rp82.200. Meskipun mengalami penurunan cukup signifikan, namun kenaikan harga LPG sebesar Rp10.000 dibandingkan dengan Rp10.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya rupanya juga akan membebani tingkat harga bahan pangan yang diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Januari 2014. Sedangkan untuk data makroekonomi lainnya seperti neraca perdagangan Republik Indonesia untuk bulan November 2013 dilaporkan kembali mengalami kondisi yang surplus dengan nominal sebesar 776,8 juta US dollar atau melanjutkan tren surplusnya atau surplus neraca perdagangan dalam 2 bulan terakhir atau 2 bulan sebelum bulan November atau sejak bulan September, Oktober, dan juga November.
Kenaikan sebesar 776,8 juta US dollar tersebut merupakan pencapaian surplus perdagangan yang terbesar sejak tahun 2013. Kenaikan surplus tersebut didukung oleh naiknya nilai ekspor yang mencapai 15,93 miliar dolar dan juga nilai impor yang mengalami penurunan sebesar 15,15 miliar US dollar. Banyak pengamat memprediksi bahwa neraca perdagangan diperkirakan akan masih bergerak mengalami kenaikan atau surplus setidaknya sampai dengan akhir tahun 2013 atau bulan Desember, mengingat beberapa indikator perekonomian seperti tingkat ekspor diperkirakan akan masih diuntungkan oleh imbas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga sektor eksportir diperkirakan akan mengalami kenaikan omset sehingga akan mendorong terjadinya surplus perdagangan kembali. Lalu bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar? Sampai dengan akhir pekan pertama bulan Januari ini, pergerakan nilai tukar rupiah rupanya masih mengalami depresiasi di kisaran antara level 12.100 sampai dengan 12.200 rupiah. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan masih terbebani oleh adanya kondisi di mana pergerakan harga minyak mentah global yang masih bertahan pada kisaran positifnya antara level 95 sampai dengan 100 dolar per barrel. Sedangkan beberapa indikator makroekonomi seperti tingkat inflasi dan juga kondisi sektor finansial yang terbebani akibat kalahnya nilai BI rate dibandingkan tingkat inflasi juga akan sedikit banyak memberikan tekanan bagi pergerakan nilai tukar rupiah. Proyeksi terhadap pergerakan nilai tukar rupiah sampai dengan akhir bulan Januari ini diperkirakan akan masih stabil pada kisaran 12.000 sampai dengan 12.200 per US dollar. Level tersebut diperkirakan akan masih menjadi sebuah fokus utama bagi kondisi makroekonomi yang akan masih sulit untuk diatasi setidaknya sampai dengan akhir kuartal pertama tahun 2014. Oleh karena itu, bagi para pelaku pasar rupanya harap waspada mengingat pergerakan nilai tukar rupiah masih akan mengalami depresiasi dalam jangka pendek atau mengalami tekanan akibat masih negatifnya beberapa indikator makroekonomi Indonesia. Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kondisi makroekonomi Indonesia sampai dengan akhir tahun 2013 dan juga proyeksi mengenai tingkat inflasi untuk bulan Januari tahun 2014. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa dan salam Fibis.